saatnya kita ke Radio City Guide. Sudah janjian saya sama teman saya. Langsung aja kita ke City Guide sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi luar biasa. Saya Eko Setiawan. Hari ini kita kedatangan tamu spesial di program perdana Meet the Leaders City Guide FM. Jadi kita selalu akan menghadirkan leaders-leaders untuk berbicara tentang inspirasi, tentang motivasi, tentang nilai hidup, tentang banyak hal. Yang tentu itu bisa memberikan banyak manfaat untuk kita semua. Nah, kali ini tamu saya cukup spesial. Nggak dari kota Malang, tetapi dari kota dingin Batu, kota wisata Batu. Nah, beliau ini adalah leaders dari 147 SDM, ya. Bayangkan, ngatur satu orang aja ini rumitnya minta ampun gitu. Tapi ini 147 SDM di dalam naungan satu dinas. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Wisata Batu. Dan yang kita hadirkan sekarang adalah Pak Oni Ardianto, Esos MM, dia adalah Kepala Dinas Kominfo Kota Wisata Batu. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Oni. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Pak Oni kita ngopi dulu lah Pak ya. Siap. Ngopi sama, biar lebih rileks. Segar ini kopinya. Ada 147 SDM. Ya. Lalu Kominfo ini kan juga kepanjangan tangan dari pusat, ada kementerian, ada provinsi dan lain sebagainya. Bagaimana Bapak mengorkestrasi semua kepentingan-kepentingan yang ada itu, Pak? Iya. Kan tentu nggak gampang gitu. Iya, Pernah nggak mumet-mumet gitu? sedikit ya. Karena memang delegasinya cukup drastis ya. Menjadi seorang PR seperti yang pekerjaan seperti Mas Eko ini sebenarnya susah ya. Apalagi saya nggak terlalu banyak ngomong ini, dipaksa harus banyak ngomong, semacam itu kan juga agak susah. Jadi ketika saya masuk di Diskominfo, ternyata tiba-tiba ditunjuk sebagai juru bicara COVID. Nah, kita nggak paham tentang bagaimana tentang COVID. Vaksin aja kita nggak tahu seperti apa. Ya memang jadinya harus belajar ya. Dan tentu saja hierarki birokrasi itu harus benar-benar kita manfaatkan. Karena di bawah saya itu masih ada sekretaris, ada kepala bidang, ada kasih, ada fungsional penata humas, khusus yang menangani tentang kehumasan. Nah, kemudian ada beberapa staf yang memang sudah memiliki keahlian-keahlian ya, seperti yang di ATV itu juga sekian 20 tahun lah mereka itu bekerja di kementerian televisi itu ya memang kita selalu bisa manfaatkan ya mereka. Terutama peningkatan SDM melalui diklat. Ya, diklat itu sering kita lakukan penugasan. Ya. Seperti itu, Mas. Supaya capacity building-nya jalan ya? Iya, biar jalan. Oke. Pak Oni pernah nggak suatu ketika itu kalau kita melihat tantangannya kan memang cukup berat, apalagi jadi seorang leader gitu kan. Pernah nggak satu titik itu mengalami sebuah apa ya istilahnya pengalaman yang ini nganggap berat banget itu? Ya, pernah. Pas waktu apa itu? Boleh cerita sedikit nggak? Ini memang terkait dengan tadi ya, nyambung sama SDM-nya yang banyak. Itu ada salah satu yang SDM yang nggak pernah sama sekali nggak pernah masuk kerja. Nggak pernah masuk kerja, dan kemudian kita sudah beberapa kali untuk melakukan pemanggilan, sampai akhirnya kita berikan hukuman disiplin. Nah, itu terus terang itu berat bagi saya. Karena kita juga tahu yang bersangkutan itu punya beban, punya tanggungan keluarga dan lain sebagainya. Tapi jadi lebih ke hubungan apa ya, kemanusiaan lah ya. Yang agak berat ya. Terus sampai di kepala dinas tahun berapa menjabat? Kepala dinas 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu ya. Artinya ini sebuah perjalanan panjang. Nah, dari sebuah perjalanan panjang itu kalau kita boleh untuk tarik garis kesimpulan, apa yang membuat Pak Oni duduk di tampuk pimpinan jadi kepala dinas seperti sekarang, membawai 147 karyawan itu? Nilai apa sebenarnya yang dipakai? Iya, saya beberapa kali mendapat arahan dari pimpinan itu yang sering kali masuk di saya, yang disampaikan oleh beliau-beliau itu selalu ya disampaikan saya termasuk yang paling disiplin. Jadi penilaiannya beliau saya itu termasuk salah satu ASN yang dipertimbangkan karena kedisiplinan awalnya. Ya meskipun memang beberapa penilaian-penilaian yang lain ya. Karena
Kalau ASN itu Mas Eko ada dua penilaiannya. Orientasinya itu hasil sama orientasinya proses. Kalau proses dia akan melihat pimpinan itu apakah dia itu melaksanakan pekerjaan itu dengan sungguh-sungguh mulai dari awal, mulai dia masuk sampai dia pulang. Hasil, hasilnya apa enggak? Kalau dia di kantor cuma diem tok gitu nggak ngapa-ngapain kan nggak ada hasilnya. Sebaliknya juga gitu. Nggak mungkin. Kalau dulu ya, kalau sekarang mungkin masih memungkinkan. Konsepnya terus kemudian ASN itu nggak pernah ada di kantor, terus langsung ada outputnya. Absen ini piye kayak gitu. Nah itu yang jadi penilaian dua orientasi itu yang dijadikan pimpinan. Jadi garis besarnya adalah kedisiplinan itu mampu mengangkat positioning kita sampai seperti sekarang ini. Apakah hanya disiplin aja atau ada yang lain? Kalau ada beberapa. Artinya kan ini kalau misalnya orang disiplin, semua orang bisa dengan konsisten, pasti dia bisa. Akan seperti itu. Tapi sisi yang lain, pernah nggak satu ketika mendapat sebuah pengalaman hidup yang itu menjadi punya nilai dalam perjalanan karir? Apa ya? Mungkin salah satu penilaian dari pimpinan itu adalah manajerial saya ya. Ketika saya kan bertahap kita itu ya. Jadi ketika menjadi seorang kasubag dulu di kasubag bagian perlengkapan, itu saya memang mencoba untuk membenahi proses, kebetulan pada saat itu di pengadaan. Jadi bagaimana proses pengadaan itu bisa berjalan dengan sesuai dengan kaidah aturan yang berlaku. Nah pada saat itu awal kita itu berhasil membuat sebenarnya bukan inovasi, tapi di daerah di Jawa Timur khususnya masih belum banyak yang memiliki layanan pengadaan secara elektronik. Nah, dan itu mulai, ini masuk ya, betul. Sehingga kalau mau transaksi sama Batu sekarang ini harus lewat terbuka dan Mas Eko juga gitu kan. Pakai katalog. Iya. Oh itu sudah mulai dari Pak Oni yang bagus lah gitu. Ada transformasi di sana ya Pak ya. Nah, pernah nggak suatu ketika ada sebuah pengalaman yang ketika mengalami Pak Oni teringat dari pesan Bapak? Ada satu peristiwa terus, ini yang dipesankan Bapak. Maksudnya begini. Jadi saya ingat dulu ketika pimpinan saya itu akan dilantik di salah satu instansi. Dia itu menyampaikan ke saya, melu aku ya, ikut aku. Oh ya siap. Tapi pancet tetap, artinya posisinya sama, nggak naik. Ya saya siap aja. Oh ya siap. Begitu saya berdiri di pelantikan, ternyata saya naik. Itu yang saya ngerasa, oh iya. Jadi mungkin kita itu nggak bisa membanggakan diri kita, optimis terlalu banyak terhadap diri kita, sepanjang kita nggak bisa melakukan yang terbaik. Tetap penilaian itu dari orang lain, dari atasan. Jadi nggak perlu ngecap lah ya. Pak Oni, terima kasih banyak sudah mampir. Nanti kita sambung lagi. Lagi sukses. Salam juga untuk teman-teman di Diskominfo dan juga teman-teman keluarga ya, si kecil ya, luar biasa, dan istri. Nah, kalau demikian tadi kita sudah ngobrol dengan Kepala Dinas Kominfo Kota Wisata Batu, Pak Oni Ardianto SOS MM ya. Semoga obrolan tadi di program Meet the Leaders episode ke-1 kali ini bisa menginspirasi kita semua. Ketemu lagi di episode mendatang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.